Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang masalah jam tayang. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita simak intro yang satu ini. Oke, jadi yang saya bahas pada kali ini ada 4 penyebab jam tayang itu bisa berkurang. Jadi penyebab yang pertama itu adalah karena kita menghapus video YouTube kita. Jadi kalau semisal kita itu viewersnya itu sudah meledak ya, penontonnya sudah meledak, semisal sudah dapat berapa ribu, terus ternyata kalian berubah pikiran, kok video saya ini kok kurang menarik, kayaknya ada yang kurang ataupun apanya yang kurang gitu ya, kurang bagus atau kurang gimana, sedangkan penontonnya sudah banyak. Kemudian kalian mengambil jalan pintas untuk dihapus, ataupun kalian itu mendapatkan konten klaim hak cipta pada video kalian, namun kalian langsung hapus saja, artinya tidak berpikir dulu. Kan di situ sudah ada cara-caranya ya, kalau misalkan terkena klaim hak cipta itu bisa diedit ya, bisa diganti semisal musiknya ada hak ciptanya, jadi musiknya bisa diganti dengan musik lain atau dibisukan gimana gitu ya, kan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu menghapus video kalian yang penontonnya itu sudah banyak, karena itu akan mengakibatkan jam tayang kita berkurang. Kemudian penyebab yang kedua yaitu jam tayang kita itu bisa berkurang apabila kita menyetel visibilitasnya itu yang awalnya publik ya, kemudian setelah kalian mendapatkan penonton dari video tersebut, kalian rubah setelan visibilitasnya menjadi private ataupun tidak publik. Jadi itu bisa menyebabkan jam tayang kalian itu berkurang. Jadi seperti itu. Nah, kan sayang kan kalau semisal kalian hapus, kalian sudah susah-susah mengumpulkan jam tayang, sudah lama. Nah, kok ternyata kalian melakukan tindakan dengan merubah visibilitas videonya tadi itu menjadi tidak publik ataupun private. Nah, terus kemudian penyebab jam tayang bisa berkurang itu ya, penyebab yang ketiga yaitu karena adanya pihak YouTube itu ya melakukan filter ataupun penyaringan jam tayang. Nah, itu biasanya disebabkan dikarenakan penonton dari video kita itu tidak asli, ataupun kita itu menontonnya dengan cara yang curang, seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu jam tayang kita itu akan berkurang. Karena apa? Karena YouTube itu sangat canggih sekali ya, bisa mendeteksi penonton yang asli ataupun yang tidak. Nah, ketika YouTube itu tahu bahwa video dari penonton kita itu tidak asli, maksudnya tidak asli di sini bukannya penontonnya itu setan ya. Tontonannya itu tidak murni. Semisal kita itu meminjam video, semisal kita itu meminjam HP teman kita ataupun keluarga kita untuk menonton video kita, sedangkan tontonannya itu dilakukan dengan cara berulang-ulang
semisalnya. Nah, YouTube itu sangat tahu sekali tentang hal itu. Jadi otomatis nanti jam tayang kita itu akan berkurang kalau kita itu ketahuan penontonnya itu tidak asli. Nah, terus kemudian penyebab yang keempat, penyebab jam tayang itu berkurang, yaitu ketika kita itu melakukan perubahan. Kan biasanya kalau di YouTube Studio itu kan ada tulisan 28 hari terakhir. Nah, terus kemudian kalian rubah ya. Nah, otomatis kan jam tayangnya itu kalian yang kalian lihat tentunya juga akan berubah ya, ataupun kalian itu melihat dari browser HP kalian ya, browser dari YouTube Studio kalian. Di situ kan ada setelannya, setelan 28 hari sepanjang waktu 2021 seperti itu ya. Jadi kalau itu kalian rubah, nanti pastinya jam tayang itu juga akan berubah ya, kalau dilihat dari analitis video atau kita melihatnya langsung kepada jam tonton publik kita. Jadi otomatis kalau setelannya itu dihitung ya, jadi otomatis kalau setelannya itu dirubah ya, dirubah yang awalnya itu 28 hari ternyata kalian lupa sepanjang waktu misal, otomatis kan nanti jam tayangnya itu berkurang. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini tambahan lagi dari saya. Jadi semisal biasanya YouTube itu kan mengumpulkan data kita itu setelah 48 jam, atau bahasa modalnya itu 2 hari gitu ya. Jadi setiap kita mengecek itu kan biasanya ada estimasi tertunda. Nah, jadi itu adalah sebuah dampak dari penghitungan yang tidak secara langsung. Artinya YouTube itu tidak setiap hari menghitung data-data dari estimasi pendapatan ataupun dari jam tayang. Itu tidak setiap waktu dirubah oleh YouTube. Akan tetapi biasanya itu YouTube melakukan perubahan pada data-data dari YouTube kita itu setelah 48 jam. Jadi kita itu jangan heran kalau misalkan kita itu melihat di YouTube Studio ataupun di dashboard YouTube Studio, ternyata jam tayang saya kok belum berubah ya, padahal orang yang nonton video saya itu sudah banyak, tapi ini kenapa kok masih tetap semisal 2000 jam tonton ataupun jam tayang. Nah, jadi kalian harus sabar-sabar dulu, tunggulah setelah 48 jam, maka nanti akan berubah ya. Jadi seperti itu. Jadi bukannya nggak nambah kalau seperti itu, akan tetapi masih ada waktu yang pending gitu ya, pending ataupun masanya itu tertunda. Jadi seperti itu. Jadi kenapa saya kok menjelaskan masalah jam tayang? Karena apa? Karena jam tayang itu kan merupakan persyaratan untuk kita itu mendaftarkan atau mendaftarkan diri untuk menjadi program partner YouTube, untuk menjadi partner YouTube. Jadi otomatis ini saya pikir sangat penting sekali saya jelaskan. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan videonya kalian semisal dihapus ataupun penyebab yang keempat tadi itu, otomatis kan takutnya kita itu menjadi tidak semangat karena jam tayang kita tidak berubah. Jadi seperti itu. Jadi yang asalnya itu kita itu bisa sesingkat mungkin untuk melakukan pendaftaran partner YouTube ya, untuk menerima pendaftaran partner YouTube. Oh, ternyata jam tayang kita berkurang, otomatis kan akan tertunda juga kita yang ingin menjadi program partner YouTube. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari video kami kali ini. Kalau
dirasa video ini bermanfaat, terutama bagi para YouTuber pemula yang masih dalam perjuangan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mohon dibantu channel kami ini dengan cara di subscribe ataupun tekan subscribe dan beserta loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.